Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianto, Universitas Dian Nusantara. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya dengan berjudul perancangan pengelolaan aset dalam meningkatkan keuntungan perusahaan berbasis web. Baik, di sini adalah pendahuluan. Jadi implementasi pengelolaan aset merupakan suatu proses yang penting. Jadi setiap perusahaan itu wajib ya harus mempunyai pengelolaan aset yang sangat baik itu secara manual maupun secara digital. Nah, jadi di abstraksi ini penelitian bertujuan untuk merancang atau mengembangkan sistem pengelola aset berbasis web dan juga bisa meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan aset. Jadi tidak hanya untuk aset saja bisa terpantau, tapi ada datanya semuanya. Untuk diidentifikasi masalah, biasanya itu di perusahaan tuh ada beberapa masalah. Di sini saya terbagi jadi dua. Yang pertama adalah sistem pengelolaan aset yang tidak dilengkapi dengan pelacakan real time. Itu sangat penting dan hampir semua aset tidak terlacak, mau baik lokasi dan lain sebagainya. Itu bisa beresikonya sangat fatal, bisa kehilangan ataupun penyalahgunaan aset. Jadi bisa memainkan data dan lain sebagainya. Terus untuk yang kedua, banyak perusahaan yang masih menggunakan metode pencatatannya secara manual. Mungkin masih menggunakan Excel atau spreadsheet. Itu sangat kurang efisiensi. Di slide yang ketiga adalah di rumusan masalah. Jadi di sini saya akan membagikan ada dua kategori. Yang pertama adalah bagaimana sih sistem pengelola aset berbasis web itu dapat memberikan data yang akurat ataupun yang relevan dan juga mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Dan yang kedua, bagaimana sih memastikan pengawasan dan kontrol terhadap aset perusahaan melalui sistem pengelolaan aset website yang dapat meminimalkan risiko kehilangan penyalahgunaan. Jadi di rumusan masalah ini kita mempunyai dua kategori, baik itu dari akurasi dan juga bisa mengkontrol setiap aset yang dimiliki oleh perusahaan. Dan ini adalah proses dari penelitian. Proses yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi masalah dulu nih. Apa sih masalah yang dialami oleh perusahaan? Mungkin dari database-nya atau dari asetnya ada berapa, ataupun datanya yang tahun lalu tidak tercatat dan lain sebagainya. Terus proses yang kedua adalah pengumpulan data. Jadi kita harus tahu nih masalahnya apa aja, kita kumpuli jadi satu, baru kita buat datanya. Apakah datanya akurasi dan sebagainya. Dan yang proses yang ketiga adalah perancangan sistem. Baru kita akan buat sistemnya sesuai dengan keinginan apa sih dari permasalahan tersebut kita akan buatkan, dan juga baru kita langsung ke uji coba aplikasi apakah sudah sesuai atau tidak untuk membantu pengelolaan aset di perusahaan. Dan hasil dari penelitian kita bisa mengidentifikasi masalah utama dari pengelolaan aset tersebut. Dan yang kedua adalah mengembangkan prototipe awal sistem pengelolaan aset yang berbasis web. Jadi tidak hanya dikerjakan secara manual, kita harus mengembangkan ya, baik dari fitur utama yang dirancang meliputi pelacakan aset, pengingat pemeliharaan otomatis atau pengawasan serta secara real time, dan laporannya pun juga sangat real, analitik dan juga bisa langsung terstruktur. Seperti itu. Jadi hasil dan datanya pun juga dapat dipermudah untuk pencatatan dan juga bisa melacak juga. Terus juga fitur untuk pencariannya juga sangat cepat. Apalagi dibandingkan dengan metode manual, sistem ini mengurangi waktu pencatatan hingga 50% dan mengurangi kesalahan input data tersebut. Nah, evaluasi dari hasil penelitian yang saya buat ini, secara keseluruhan penelitian ini dinilai sukses dan mengembangkan sistem pengelolaan aset ini berbasis web yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Meskipun terdapat beberapa keterbatasan dan ruang untuk mengembangkan sistem ini efektif mencapai tujuan utama. Evaluasi menunjukkan bahwa sistem memiliki dampak positif terhadap efisiensi operasional dan berpotensi memberikan peningkatan signifikan kepada keuntungan perusahaan. Rangkuman dari penelitian ini, penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk memperluas sistem
Misalnya seperti fitur load ataupun pelacakan otomatis dan analitik, dan kurang lebihnya yang komprehensif juga. Terus juga semakin efektif dalam mendukung pengelolaan aset perusahaan secara modern dan juga sangat struktur. Terus juga sistem pengelolaan aset berbasis web ini sudah kita rancang dalam penelitian ini terbukti mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan dan juga menurunkan biaya operasional. Jadi tidak harus meningkat gitu kan. Kalau bisa kita monitoring malah lebih bagus. Terus juga penelitian ini juga merekomendasikan mengembangkan fitur-fitur tambahan. Jadi kita bisa mengembangkan apa saja sih yang kita bisa kembangkan, mungkin dari integrasi dengan sistem ERP dan juga peningkatan pelaporan. Yang tadi saya bilang pelaporan itu sangat penting, apalagi kalau seandainya ada tim audit butuh laporan. Nah inilah kita akan meningkatkan, mengembangkan untuk lebih mengoptimalkan manfaat sistem di masa yang akan datang. Sekian dari saya, terima kasih dari hasil penelitian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.